Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sukma Cahyarisita dengan NIM 10220077 dari HSC semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar yang lahir pada 213 Hijriah. Berikut adalah biografi singkat dari beliau. Nama lengkap yaitu Yahya bin Umar Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir Al-Kinani Al-Andalusi. Lahir pada 828 Masehi atau 213 Hijriyah di Andalusia. Beliau berasal dari Jaén atau Cean, tapi ia dibesarkan di kota Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja untuk melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di antara tempat-tempat yang dilalui tersebut adalah Mesir, Hijaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar merupakan salah satu seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Maliki. Yahya bin Umar mengajarkan banyak murid dari dalam maupun dari luar Afrika, terutama di daerah Kairouan. Bahkan, beliau tidak hanya mengangkat seorang murid, tapi juga banyak menulis sebuah buku. Sebagian bukunya pun ada yang hilang dan ada yang sudah diketemukan. Dan yang paling terkenal dari buku beliau adalah Ahkam al-Suq. Kemudian pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar, yaitu pemikiran tersebut diambil dari buku Ahkam al-Suq yang mempresentasikan tentang pemikiran beliau. Adapun 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemikiran beliau: 1. Struktur pasar, 2. Peran negara dalam regulasi pasar, dan 3. Pembentukan pasar. Adapun struktur pasar yaitu di mana orang-orang membeli barang atau jasa kepada orang-orang yang ingin menjualnya dan datang secara bersamaan. Dan beliau juga mendeskripsikan bahwa pasar tersebut adalah sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli secara fisik datang secara bersama-samaan. Namun, dalam pasar tidak boleh dianggap sebagai hanya tempat yang terstruktur yang membawa beberapa produsen secara bersama-sama. Kemudian menurut beliau, pasar ideal yaitu adalah pasar yang harus memiliki karakteristik adanya transparansi, tidak ada monopoli dan kartel, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar atau forest selling, pencegahan persaingan tidak sehat, dan menghindari kecurangan dari penjualan produk yang haram. Pemikiran yang kedua yaitu peran negara dalam regulasi pasar. Menurut beliau, setiap pedagang itu wajib dibiarkan bebas dan tidak boleh dibatasi oleh siapapun, termasuk para penguasa. Dan penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijakan perdagangan. Salah satu fungsi utama negara menurut Islam adalah untuk mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk mempertahankan keadilan sosial dan ekonomi di antara membuat peraturan untuk kelestarian hak penjual dan hak konsumen. Kemudian pencegahan organisasi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara. Disitulah tugas negara untuk mempertahankan keadilan sosial tersebut. Yang ketiga yaitu pembentukan pasar. Menurut beliau, ada 2 hal yang memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar. Yang pertama yaitu para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu atau ihtikar atau monopolis ransaking. Padahal masyarakat sangat membutuhkannya, dan akibat dari perdagangan tersebut, harga di pasaran mulai tidak stabil dan membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali. Kemudian yang kedua yaitu sebagian pedagang melakukan praktek siasa al-igraq atau banting harga atau dumping. Praktek
Banting harga ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasaran. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang agar menaikkan harganya kembali sesuai harga barang yang berlaku di pasaran. Baik, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran Yahya bin Umair adalah pemikiran ekonomi yang terperinci dari bukunya yang berjudul Ahkam al-Suq. Dan menurut beliau ada 3 poin penting dalam pemikirannya. Yang pertama yaitu struktur pasar, yang kedua hubungan negara dan pasar, dan yang ketiga adalah pembentukan harga. Menurut beliau, dalam penjabaran dari 3 unsur tersebut, ada pun 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, transparansi, kedua, tidak ada monopoli dan kartel, ketiga, penjualan di luar pasar atau forestelling, yang keempat yaitu pencegahan persaingan tidak sehat, serta kelima yaitu menghindari kecurangan penjualan produk yang haram. Dan menurut beliau, negara yang baik untuk regulasi pasarnya adalah adanya pengawasan dan pembentukan organisasi yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga negara memiliki peran yang sangat kuat untuk mengendalikan stabilitas pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.